Kriminologi. Topik ke-65 dari 75 topik. Teori label dalam kriminologi, bagian kedua. Reaksi secara sosial, konsep individual dan konsep diri. Bagian ketiga dalam teori-teori reaksi sosial adalah bahwa seseorang yang menjadi subjek terhadap pelabelan dapat menyatu dengan orang yang dilabelkan dan mungkin berpengaruh pada perilaku. Becker dan banyak pendukung teori labeling lainnya menjelaskan ide ini tetapi tidak menyebutkan penyimpangan. Para pengemuka teori labeling belum pernah memperdebatkan kesalahan mereka bahwa mereka cenderung melakukan penuduhan atau prasangka bahwa orang jahat akan semakin jahat. Penyajian secara sederhana bahwa mereka terkadang menuduh. Mereka sering mengatakan, jika kamu menangkap saya sedang mencuri, panggil saya sebagai seorang pencuri dan sebut saya seorang pencuri, saya akan menyatu dengan cap tersebut dan akan mengakui diri saya sebagai pencuri dan berperilaku sebagai pencuri. Orang yang banyak melakukan kejahatan dapat dimasukkan ke dalam kategori penyimpangan primer, khususnya jika mereka tidak didakwa, dan dapat mempertahankan diri mereka untuk tidak semakin tergelincir ke dalam perilaku kriminal. Penyimpangan primer tidak diutamakan dalam penjelasan labeling sebab tidak memusatkan pada pandangan tentang diri mereka dalam merespon reaksi masyarakat terhadap perilaku mereka. Ketika label kriminal secara resmi diterapkan pada seseorang yang masih melakukan penyimpangan primer, maka teori labeling akan dapat berbuat banyak. Para penganut teori labeling akan mengatakan bahwa individu tidak berdosa, tetapi individu tidak menerima pandangan masyarakat, bahwa tidak hanya kegiatan yang salah, tetapi juga bahwa pelanggar individual adalah kriminal. Penyimpangan sekunder adalah paling akhir dari bagian ini, mulai dari permasalahan identitas diri dan reaksi masyarakat. Penyimpangan sekunder memiliki sejumlah penyebab, tetapi para penulis menganjurkan bahwa masalah ini dapat dipahami melalui pengaruh labeling. Penemuan tersebut menurut konsep penyimpangan sekunder adalah secara umum, seseorang yang secara terus-menerus melanggar hukum, sebagai suatu cara hidupnya. Pengaruh label kriminal dan secara khusus apakah ini diterima sebagai self-concept, tergantung pada dua faktor. Pertama yaitu cara orang membicarakannya sebagai hasil penyimpangan dan kedua yaitu cara orang menangani masalah. Penting untuk dicatat bahwa para teoritis labeling melihat perilaku labeling hanya sebagai tahap pertama dalam proses. Kenyataannya di label secara resmi, sering tidak cukup berpengaruh terhadap individu. Kedua, pemberian stigma akan efektif apabila stigma tersebut memunculkan identitas penyimpang dan disebarkan dalam masyarakat atau sekelompok masyarakat yang memperhatikan individu tersebut. Secara sederhana, perilaku menyimpang primer, atau primary deviance, merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan maupun hukum dan baru pertama kali dilakukannya, sedangkan penyimpangan sekunder, atau secondary deviance, merupakan tingkah laku pelanggaran yang seringkali dilakukan. Hal ini dilakukan berkali-kali sebagai reaksi atas dirinya terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Sekali label maupun status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari label tersebut dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan label yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Jika orang-orang mengetahui ada label kriminal yang melekat pada seorang pelaku, maka sepertinya pengetahuan tersebut berpengaruh karena mereka akan membicarakan pelaku tersebut. Label kriminal sepertinya mengesampingkan pengidentitasan label. Orang yang mengetahui terlebih dahulu label yang ada pada seorang pelaku, sepertinya adalah orang tua, teman sekolah atau pihak yang terkait dengan individu yang dirugikan oleh perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Individu yang dilabel mungkin mulai terkejut pada saat ia menyadari bagaimana pandangan orang lain tentang dirinya. Label yang begitu buruk yang melekat pada dirinya, seperti label sebagai pencuri, kemudian menyadarkan pelaku bahwa label sebagai pencuri lebih nyata daripada pandangan atau label yang dimilikinya sebelumnya. Banyak orang di penjara yang kemudian menerima label, menyadari bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya sehingga mereka merasa wajar jika mereka melakukan kejahatan lebih jauh. Pertanyaan menarik adalah, apakah kejahatan ini berkembang lebih jauh sebagai akibat label dan penghukuman? Sebagian pelaku tidak menerima bahwa perilaku mereka benar-benar kriminal sehingga mereka harus menerima label seburuk itu. Pelaku lainnya berusaha untuk kembali menjadi normal dan mungkin tidak akan melanggar lagi. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan akan menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan sebab setelah narapidana bebas dari penjara, stigma penjahat akan selalu mengikuti mereka di dalam masyarakat. Mencari pekerjaan akan sulit. Bergaul juga tidak secara tulus diterima, serta polisi secara tidak disadari akan melakukan pengawasan terhadap mereka sebagai individu yang pernah dipenjara. Semuanya berakar dari label dan mereka mungkin tidak sadar bahwa setelah menjalani hukuman formal mereka tetap harus berhadapan dengan hukum masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan mereka lebih sulit untuk menyatu dalam masyarakat.
Aliran pemikiran kriminologi interaksionis menekankan bahwa penyimpangan bukanlah ciri khas dari orang yang melakukannya, tetapi merupakan ciri yang dibuat orang lain yang melihatnya. Ciri yang dibuat ini merupakan tanggapan terhadap tingkah laku orang lain yang kemudian disebut sebagai menyimpang. Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Michalowski, 1977, kriminalitas adalah kategori yang dibuat menurut kacamata orang yang melihatnya. Tingkah laku tertentu disebut kejahatan karena kita merumuskannya demikian, dan memberikan reaksi sesuai dengan dikategorikannya tingkah laku tersebut sebagai kejahatan. Oleh karena itu, untuk memahami kejahatan tidak dapat dilakukan dengan mencari hubungan sebab akibat seperti yang dilakukan oleh aliran pemikiran positivis. Memahami kejahatan harus dilakukan dengan cara mempelajari proses interaksi antara pelaku dan pengamat yang kemudian menghasilkan label kejahatan yang diterapkan kepada orang-orang yang terlibat dalam tingkah laku yang dicap sebagai kejahatan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa aliran pemikiran kriminologi interaksionis menolak asumsi yang dianut oleh aliran pemikiran positivis bahwa kejahatan merupakan suatu ciri orang yang khas, sebagai hasil dari hubungan sebab akibat. Yang merupakan ciri khas pelaku kejahatan adalah cara kita memperlakukannya. Dengan demikian, menurut pandangan aliran pemikiran interaksionis, kejahatan bersifat relatif. Tidak ada kategori salah dan benar yang mutlak. Tidak ada pula konsensus nilai yang tetap. Aliran pemikiran interaksionis dalam kriminologi juga dikenal sebagai aliran pemikiran labeling atau pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan. Teori-teori labeling dapat diketemukan pada karya-karya Becker, Lamet, Tannenbaum, dan lain-lain. Sebetulnya aliran pemikiran kriminologi interaksionis itu sendiri bukanlah pemikiran yang baru muncul pada era Becker dan kawan-kawan. Jauh sebelum itu Frank Tannenbaum, 1938, telah menemukan hal yang sama. Tannenbaum mengatakan bahwa proses untuk membuat seseorang menjadi penjahat adalah proses pemberian label. Ciri pengaruh dari pemikiran simbolik interaksionis ini dapat ditenggarai pada asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan oleh teori-teori labeling. Dalam melihat penyimpangan, mereka menempatkannya sebagai masalah yang subjektif, sebagai lawan dari aliran positivis yang menempatkan masalah penyimpangan sebagai kondisi objektif, dengan asumsi pertama, ketika orang dan kelompok berinteraksi satu sama lain, mereka berkomunikasi dengan mempergunakan simbol-simbol yang dikenal bersama, yaitu simbol verbal, bahasa tubuh, cara berpakaian dan sebagainya. Melalui simbol-simbol komunikasi tersebut, dianggap bahwa orang akan dapat memberi tanda satu sama lain dan bertindak sesuai dengan tanda yang diterima dari orang lain. Kedua, penyimpangan dapat dipahami dengan baik melalui pemahaman proses, yaitu bahwa label penyimpang adalah simbol yang membedakannya dan merupakan noda dari orang tersebut. Ketiga, orang bertingkah laku berlandaskan pada label yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya akan ditampilkan 3 tokoh kriminolog yang mengarah pada teori labeling di mana mereka menganut aliran pemikiran interaksionis. Itulah materi ke-65 teori kriminologi. Channel Bernard Simamora tutorial ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.